Dia memang sama-sama sudah menggunakan lampu LED. Apa pembedanya dengan Rise di bagian setir? It's time to rock. Kembali lagi di YouTube channel Tusda Cuy. Kali ini saya sedang bersama Daihatsu Rocky, kembarannya Toyota Rise, hasil kolaborasi antara Toyota dan Daihatsu. Kalau sebelumnya saya sudah ngebahas di video, boleh dilihat di bawah ini, spesifikasi dari Rise. Nah, sekarang saya coba untuk melihat perbandingannya dengan tipe yang sama menengah. Tapi yang kali ini yang saya dapat dari Daihatsu untuk direview ini manual. Kalau di Rise kemarin itu Matic. Nah, sekarang kita lihat dari eksterior, kemudian nanti dari interior, dan yang paling penting nanti kita punya kesempatan nanti untuk menguji ketangguhan dari mesin 1000 cc 3 silinder yang sudah dipasangkan teknologi turbo intercooler. Seperti apa? Nah, sekarang kita lihat dulu sekilas dari tampilan eksterior mobil Daihatsu Rocky. Ya, sebagaimana yang diketahui, Daihatsu Rocky itu seperti reborn. Dulu Rocky termasuk dalam keluarga TAF-nya Rocky. Jadi sekarang berbeda dengan TAF. Rocky yang sekarang lahir di hasil kolaborasi dengan Toyota yang melahirkan Rise. Tampilannya SUV compact yang sangat stylish, sporty. Kalau di Toyota itu ada TSS, Toyota Security Sense. Nah, di Daihatsu itu ada ASA, Advanced Security Assist. Nah, untuk teknologi tersebut disematkan di tipe tertingginya di atas ini, dan itu khusus untuk Matic. Nah, sebelum kita berbicara soal eksterior, saya juga mau nunjukin keyless smart key yang dipakai oleh Daihatsu Rocky, sama dengan Toyota Rise. Logonya adalah open. Di sini ada logo tanda open, kemudian di logo Daihatsu ini adalah untuk logo opennya. Ini kita sudah ngelock mobilnya. Nah, sekarang untuk tampilan depan kita melihat grill yang paling mencolok, perbedaannya di bagian grill. Nah, yang paling keren di sini dia menggunakan black glossy yang perpaduan ini sangat maco lah ya, dengan warna dual tone dari tipe R ini. Sini ada merah, di sini ada black glossy. Nah, kemudian di bagian headlamp untuk Daihatsu Rocky ada perbedaannya dengan Rise. Dia memang sama-sama sudah menggunakan lampu LED, tapi di Daihatsu Rocky untuk lampu sense-nya gitu. Sementara kalau di Rise dia sudah menggunakan seamless dari dalam keluar. Nanti lihat tayangan itu. Kemudian untuk di bagian bawah fog lamp-nya juga masih halogen. Kemudian dia tidak menggunakan DRL. Jadi di sini cuma ada accent black dot, tidak ada yang lain. Di depannya seperti mini body kit. Sininya untuk lihat lebih pengaman juga sudah diberikan karet. Nah, itu untuk bagian depan. Sedikit perbedaannya dengan Toyota Rise. Kemudian di bagian samping juga sama, hampir sama, dari ukuran sama persis, tidak ada yang berbeda. Kemudian untuk spionnya juga ini dikasih lampu sense di spion. Kemudian bannya, nah ini yang kelas menengahnya di Daihatsu Rocky, dia sudah memberikan
pelek 17 in 2 tone, sementara untuk di race dia masih single tone, jadi satu warna. Kalau ini silver dengan hitam, keren. Kemudian nah ini juga nih, di bagian sampingnya juga sudah diberikan body kit minimalis yang gagah. Ini ada lekukan-lekukan plastik keras. Nah, di sini sudah ada logo ADS. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang dari Daihatsu Rocky. Lagi-lagi emang namanya juga kembaran ya. Ya, sebagaimana diketahui, ini adalah generasi kelima untuk hasil kolaborasi Toyota dan Daihatsu. Diawali dengan Avanza Xenia, kemudian Agya Ayla, kemudian dari Toyota Rush, kemudian juga yang terakhir ada Calya dan Sigra. Nah, ini jadi Rocky dan Rise itu secara overall bodinya sama dan fitur-fiturnya hampir sama, tapi pasti ada yang membedakan. Nah, kali ini dari tampilan bagian belakang untuk bentuknya persis sama, yang berbeda ya hanya logo. Kemudian di lampu tetap juga, ini juga sudah LED. Kemudian ada day and light bagian. Nah, yang ini tapi sayang tidak ada fog lamp bagian belakang. Kemudian ya, ini sensor parking, ini kamera mundur. Nah, ada sedikit perbedaan. Kalau kemarin itu di Toyota Rise itu kamera mundurnya persis di action pembuka pintu belakang, tapi untuk yang di Daihatsu Rocky dia di bawah persis di atas plat nomor. Di sini juga ya namanya juga mobil yang sudah berteknologi turbo, jelas sudah disematkan logo turbo. Nanti yang kita bisa cek di sini ada stop lamp-nya juga, di bagian spoiler sudah nempel. Kemudian nah untuk antenanya juga shark in. Ya hampir tidak ada yang berbeda dengan race. Coba kita lihat bagian belakang dalamnya. Oh, sekilas saya sudah melihat satu aja perbedaannya. Kalau di race itu ada tray di bagian atas ini mungkin nanti bisa juga dipasangkan, ada slotnya. Ini hanya dikasih jaring. Untuk posisi lantai ini sama, ada 2 level, nanti bisa naik turun. Ya, ini sama persis, bisa dicek di link YouTube review Rise sebelumnya. Ini tampilan levelnya lebih dalam. Kemudian itu untuk bannya, dia bukan pelek kaleng, tapi pelek seperti yang sudah dipasangkan di bagian luar. Juga sama 17 inch. Nah, gitu. Ya, hampir sama persis. Untuk joknya juga bisa dihidupkan rata lantai. Sebaiknya kita langsung lihat di fitur bagian dalam. Apa sih perbedaannya dengan Toyota Rise? Oke, kunci ya, udah kita liatin. Nah, sekarang kita sudah di bagian dalam kabin Daihatsu Rocky. Sekilas, oh sebelumnya ya, karena panas kita hidupin aja dulu. Ini engine start stop engine-nya sudah ada sama. Kita hidupin AC dulu biar adem. Oke, nah yang pertama sekali yang menarik perhatian saya, apa pembedanya dengan Rise? Di bagian setir. Bagian setir dia karet, bukan kulit. Ya mudah-mudahan ini awet. Dan bagi yang suka dengan
bahan ini ya beruntung sih sebenarnya. Kemudian di display MID-nya juga sama persis, digital. Semua digital. Di sini sudah ada 4 display. Ada 4 mode display macam-macamnya. Jadi ada 4 model display, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Di situ juga ada tampilan macam-macam, mulai dari kecepatan, kilometer, kemudian trip untuk menghitung trip kita, ada trip A, trip B, dan lain sebagainya. Itu sama persis. Di kemudi juga, di kemudi ini ada tombol yang hampir sama, tapi di sini memang ada yang kosong. Kalau di tipe tertingginya di atas ini, di ADS, di atas tipe R, itu di sini ada control power untuk head unit, langsung ada komplit. Kemudian yang lainnya yang mungkin berbeda, sepertinya nggak ada, nggak begitu. Door trimnya sama, di sininya plastik, di sini ada sedikit soft. Tidak semuanya plastik, tapi kalau untuk di bagian dashboard semuanya plastik. Kemudian ya sama, ada cup holder juga sembunyi di bawah kisi AC. Sama persis. Di sini juga ada untuk adaptor cas charger lewat USB. Ada sedikit bagasi. Nah, perbedaannya lagi dengan Rise, ya bukan kita membandingkan, tapi ya ini informasi yang harus penting juga untuk diketahui oleh siapa yang berniat untuk ngambil tipe ini ya, mobil keluaran terbaru dari Toyota dan Daihatsu ini. Di Daihatsu Rocky, dia bukan joknya atau kursinya ini tidak berbahan kulit, dia berbahan fabric ya, tapi lumayan garang. Dia dipadu dengan list warna merah, kemudian di sininya ada seperti 3D. Yang jelas kalau untuk menggunakan bahan fabric ini kita harus super pembersih, karena ini rawan untuk berkumpul debu, kemudian juga terkena noda, susah untuk dilap. Ya mungkin solusi terbaiknya disarungkan dengan sarung kulit. Itu mungkin yang sementara untuk bagian fitur-fitur di dalam ini hampir sama persis dengan Toyota Rise. Mulai dari atas juga sama. Di sininya juga ada indikator safety belt untuk penumpang, ada 3. Jadi penumpang yang tidak menggunakan safety belt pasti sudah ketahuan kayak gitu kan. Ya itu sih. Nah, ada sedikit perbedaan lagi, baru ini kelihatan. Di bagian indikator AC atau tombol-tombol AC ini sudah digital. Nah, tapi mungkin sama nih ya. Di sini ada indikator arah angin AC ke wajah pengemudi. Tapi untuk mengatur yang lainnya tidak ada. Tidak ada pengaturan. Untuk sirkulasi udaranya ada, untuk kecepatan maksimal anginnya ada, untuk poin matikan, untuk kipas ada, tapi yang ini yang tidak ada. Sama. Nah, sementara itu untuk bagian interior fiturnya hampir sama persis, juga dilengkapi dengan head unit yang sama besarnya. Kalau di tipe ini emang untuk ASA nya, Advanced Security Assist-nya tidak ada, tapi ya udah lumayan sih sebenarnya kalau kita juga bawanya lebih enak sendiri gitu kan. Oke, sebaiknya kita langsung tes dari performa mesin 1000 cc turbo 3 silinder dari Daihatsu Rocky. Saya rasa rasanya akan sama dengan Rise, karena mesinnya tidak ada yang berbeda di antara Rise dengan Rocky. Oke, gas. It's time to rock.
Kita sedang test drive dari Daihatsu Rocky tipe R 1000cc turbo. Nah, ini dari fiturnya udah kelihatan. Kita ada 3 penumpang ini. Di penumpang belakang satu orang nggak ada yang pakai safety belt. Kelihatan ini, tuh. Berarti penumpang belakang nggak ada yang pakai safety belt. Ya kita pakai ya. Nah, ini Coba dia. kita pakai. Ini safety beltnya kita pakai. Oh, ini dia safety beltnya. Tuh, Oh, ada 3, kan? ada 3. Mati dia kan? Kalau sudah dipasang. Nah, berarti yang sebelah kanan yang ini. Nah, sip. Mati. Oke, sekarang yang saya rasakan pertama di mobil ini, ketika tadi menyalakan mesin, kemudian saya coba udah gas walaupun masih landai ini. Pertama, tidak ada getaran seperti 1000cc pada umumnya, seperti yang digunakan di Agya atau Ayla. Ini sangat jauh berbeda karena emang sudah disematkan teknologi turbo intercooler. Itu yang jelas sudah meredam, kemudian juga menambahkan tenaga dari kendaraan. Ya, sudah 1000cc, kemudian ditambah dengan teknologi turbo. Yang jelas mobil ini akan hemat sekali BBM. Mungkin next kita bisa coba ini kayak matanya keluar kota. Sekarang kita lihat dulu performanya dari akselerasi. Kalau suspensinya sementara empuk sekali. Kita sudah melewatin jalan yang sedikit bergelombang, kemudian tadi ada polisi tidur. Itu nggak kerasa ada detak kayak gitu, nggak. Dia sangat soft. Coba saya sedikit berem ini. Saya sedikit berem ke kiri. Nggak kerasa ada beremnya. Untuk kenyamanan driver, mobil ini emang sebenarnya sudah cukup memanjakan drivernya ya. Seperti saya sudah bahas di race sebelumnya, posisi jok, bentuknya jok ini pas menggenggam badan di bagian belakang, kemudian armrestnya juga. Nah, ini kalau door trimnya cukup gagah nih, Jeep banget. Ada 2 pilihan, kita mau tutup pintunya bisa dari bagian armrest, kemudian di sini juga, di tengah juga ada. Yang jelas ini dari posisi oke. Tilt setirnya juga bisa diatur. Naik, saya naikin. Oke, kita gas, sudah lampu hijau. Saya mau coba akselerasi mobil ini dari gigi 3. Dari gigi 3 dia masih speednya di bawah 20. Langsung mau saya gas rencananya gitu. Oke, kita rem dulu pelan. Dari gigi 3 akselerasinya seperti apa? Oke, itu 19. Gas. Ini gigi 3. Gigi 3 langsung. Cepat. Udah lampu merah aja, udah naik 80 lebih. Gigi 3 loh startnya ini. Itu berarti satu yang mau saya coba udah sip banget. Apalagi kalau kita traksi dari gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah, nanti kita coba responsif dari transmisinya. Ini memang manual ya, mau tak mau dia harus responsif. Kita coba rasanya. Kalau untuk sementara saya rasakan dari pedal kopling itu empuk sekali. Kemudian dari pedal transmisinya juga, karena masih perawan, masih berbunyi. Nah, ada satu fitur juga yang sudah disematkan. Kalau kita nyalain lampu mobil ini, sudah ada lampu di bagian kaki, bagian bawah, untuk penumpang bagian depan dan driver. Sangat mewah gitu. Kita mau coba lagi gas. Ini sekarang saya mau coba dari akselerasi dan suspensi mobil ini.
pecahannya lumayan. Pecahan mobil ini kita coba. Cepat sekali, dan naik turun. Remnya juga sudah menggunakan sistem ABS. Ini sangat soft sekali dia ngeremnya, tapi pakam. Untuk sistem pengeraman ABS, depan belakang sudah menggunakan cakram. Gitu. Ini kita di persimpangan, ada mobil, set kita ngeremnya langsung turun, set jadi 35. Tadi dari 80. Mungkin kalau ada tagline-nya si gesit irit tuh ya mungkin ini ya gitu ya. Si gesit irit. Tenaganya walaupun 1000 cc ya lumayan besar. Nanti kita coba naik tanjakan deh. Kita coba di tanjakan. Akselerasinya gitu. Ketika kita diburu waktu menggunakan mobil ini, bodinya yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tenaganya ada, pilihan tepat. Nah, kalau dia misalkan menggunakan teknologi ASA, ketika sudah berdampingan dengan mobil yang ada di depan, itu nanti ada security warningnya, ada nada peringatan, tit tit tit. Nah, tapi kalau ini kelas menengahnya, kemudian ini juga manual, itu tidak ada teknologi ASA-nya, Advanced Security Assist. Kalau kita lihat di beberapa review, teknologi ASA itu yang memanjakan driver tidak perlu pencet gas, cukup mengatur di MID-nya untuk mau tahan di kecepatan berapa, mobil jalan sendiri dan ngerem sendiri. Ini sekarang turunan kita rem, kebetulan ada mobil, transmisinya tetap di posisi 3. Kita belum ngegas sampai nanti di under. Pas naik tanjakan kita cukup lepas kopling. Seperti apa? Nah, sekarang gigi 3 kita naik dengan low. Sama sekali nggak ada ngeletek loh, nggak ada ngelitik-ngelitiknya mesinnya, anteng aja gitu. Buat ibu cocok. Iya, keren ini. Siapa yang sudah berniat, tinggal pilih lagi mau ambil yang di tipe mana. Oke mas, ini lihat, kita lihat dari tenaganya sekarang naik di tanjakan ini, posisi gigi 4, kecepatan awalnya ini di bawah 30. Kita coba. Ada sedikit meletek, tapi yo ayo nyampe juga ya. Mungkin bagi orang yang baru belajar mobil, bawa mobil ini, yang masih ragu untuk pindah persneling, pindah gigi, ya cukup terbantu dengan mobil ini sebenarnya. Dia tadi tetap ya sudah ada getaran, udah ngeletek sih sebenarnya tadi. Tapi ketika kita tetap gas, tidak perlu dimainkan lagi gasnya, tenaganya tuh belum putus, nafasnya masih ada terus. Nah, sekarang kita coba cari top speednya di sini. Oke ya, kita start dari gigi 2. Awas bu. Lihat akselerasinya naik kecepatan yang keempat. Transmisinya cukup responsif. Ya, belum bisa cari top speed. Lalu lintas sedang ramai pemirsa. Soft banget ya. Lagi-lagi kita uji coba di test drive ini, bukan cari untuk top speednya, itu bukan untuk kebut-kebutan atau ugal-ugalan lah ya. Ini kita hanya untuk menguji atau
membuktikan bahwa mesin berkapasitas 1000 cc dengan 3 silinder yang sudah disematkan teknologi turbo intercooler itu ya tidak perlu dilakukan tenaganya. Nah, dia pasti sudah irit, tenaganya ada, dan mobil dengan bodi sebesar ini juga sangat lincah. Itu pengeremannya juga sangat lembut, nggak bikin kaget. Ketika di tikungan juga sama sekali nggak goyang. Suspensinya bagus. Dengan percobaan tadi tidak mempengaruhi. Misalkan kalau kita keluar kota lewat pegunungan, jalan berliku, mainnya pasti di 34 kayak gitu aja. Oke, mudah-mudahan sepi. Kita mau coba top speednya. Oke ya, kita tes top speednya berapa. Mak jalan di tengah, lambat pula. RPM-nya di 3000 aja, 3500. Naik gigi 5. Cepat sekali, udah mau 120. Oke, lalu lintas masih rame, kita udah naikin di 120. Kemarin sebenarnya pada malam hari udah pernah dicoba, udah naik ke 150, 155 di jalan yang sama. Nah, setelah kita sudah coba dari perjalanan, ada ngebut, ada juga lagi tanjakan, ini emang tidak perlu diragukan dari tenaga mesin 1000 cc turbo ini sangat recommended untuk digunakan bagi orang-orang yang punya kesibukan di kota, punya mobilitas yang tinggi, dan punya duit, lagi cari mobil, bisa jadi pilihan. Jadi dari Toyota dan Daihatsu ada sedikit beberapa perbedaan untuk di bagian fitur bagian eksterior dan interior, ada perbedaan. Harganya pun ada sedikit perbedaan, sedikit ya, sedikit lebih murah dari Toyota Rise yang pastinya. Nah, siapa yang mau pilih Rise atau pilih Daihatsu Rocky, itu balik lagi ke selera dan balik lagi ke isi kantong. Yang jelas overall mobil ini ya namanya juga kembaran, beda-beda sedikit lah, beda-beda sedikit. Satu ada kelebihan dan keunggulan, nah ya masing-masing juga ada kekurangannya. Saya rasa balik lagi ke kita, siapa yang mau ambil Toyota atau Daihatsu. Itu saja dari saya, Tusdacoy. Terima kasih yang sudah menonton. Jika belum subscribe, mohon di subscribe. Terima kasih sudah menyukai video ini. Thank you.